Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, Bella hadir lagi nih untuk nemenin menjelang buka puasa kalian dengan program kita Rasyid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, kalau belum tahu nih, apa sih Rasyid itu? Ini adalah program yang menghadirkan 30 narasumber. Nah, ini tuh menginspirasi kalian, memberi ilmu kalian. Jadi ada gambaran nih, misalnya kalian nggak tahu tentang ini, nggak tahu tentang itu, apalagi tentang teknologi, tentang bisnis, tentang startup, atau masih banyak lagi. Nah, kalian wajib banget untuk nontonin video ini. Nah, pada sore hari ini Bella kedatangan tamu. Ini sangat spesial banget. Beliau adalah seorang wanita yang mempunyai jiwa pemimpin yang sangat hebat dan sudah lama banget di bidang ini nih. Ini adalah Ibu Herlin Dwi Yudiandari. Selamat sore, Ibu. Sore, Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam, Ibu. Gimana nih Bu puasanya, Bu? Alhamdulillah lancar. Puasa ini Ramadan kedua di era Covid ya, Bu ya. Iya, di era pandemi nih. Jadi kesehatannya juga tetap harus ditingkatkan lagi. Betul, ya, Bu ya. insya Allah sih puasa pasti masih sehat. aman ya, Bu ya, sehat terus. Nah, Bu, seperti sebenarnya tema pada sore hari ini itu adalah perempuan juga bisa memimpin. Tips perempuan menjadi pemimpin di dunia bisnis, Bu. Nah, makanya Bu Herlin ini saya datangkan karena pengalamannya sudah cukup banyak juga ya, Bu ya. Kalau boleh tahu sebagai CEO atau sebagai pemimpin itu udah sejak kapan, Bu? Kalau aku dari Yogyakarta dari tahun 2004 sih ya. 2004. Jadi 2004, tapi mulainya nggak langsung di atas sih. Bertahap gitu ya, Bu ya. Iya, bertahap. Alhamdulillah dapat kesempatan dari mulai customer care, dari supervisor, dari manager, kemudian akhirnya dikasih kepercayaan amanah untuk memimpin Jogja. Jadi tetap menguasai semua ya, Bu, biar kalau misalnya ada kendala apa, Ibu juga bisa turun tangan langsung ya, Bu, di bidang insya Allah itu. gitu sih. Jadi ya salah satu tujuannya memimpin kan juga kita harus tahu bagaimana itu bergerak, berjalan gitu. Jadi biar membantu juga di bidang yang lain gitu ya, Bu ya. Iya, bisa terjun kemanapun lah. Benar-benar. Nah ini, Bu, menurut Bu Herlin sendiri seorang pemimpin itu yang seperti apa sih, Bu? Ya sebenarnya kalau dibilang seperti apa itu setiap pemimpin pasti punya karakteristik sendiri ya. Cuman kita bicara kalau kita dapat amanah memimpin itu kan tanggung jawabnya nggak cuma sama besar manusianya, ya, tapi juga sama Tuhan kan. Jadi bagaimana sebagai pemimpin tuh kita bisa jujur, bisa amanah, terus juga bisa menjadi diri sendiri. Karena dengan begitu kita bisa melihat sisi orang lain dan sisi kita untuk bisa kan kita pemberi kebijakan juga ya. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat orang lain jelas kita harus bisa dari sisi lain juga. Jadi banyaklah hal-hal yang harus dipelajari, harus kita jadikan pengalaman dalam proses memimpin itu sendiri. Berarti jadi seorang pemimpin itu juga harus netral ya, Bu ya? Ya sebenarnya bilang netral dan tidak dilihat dari kasusnya, cuman paling tidak kita bisa banyak mendapat informasi dulu sebelum kita memutuskan gitu. Jadi banyak sisi dulu kita lihat, baru kita bisa katakan oh harusnya begini nih gitu. Jadi adil gitu ya, Bu ya. Iya, benar-benar yang kalau misalnya kasusnya itu emang berpihak pada yang benar ya, kita selalu kalau dibilang gitu. Adil pasti ada enggaknya juga sih. Nggak semuanya ya sama, jadi nggak semuanya bisa, tapi paling tidak kita membuat satu keputusan itu sudah dipertimbangkan dengan banyak hal gitu. Jadi tidak salah langkah juga, Ibu ya. Lanjut nih, Bu, soft skill dan hard skill apa aja sih yang harus dimiliki dari seorang pemimpin itu, Bu? Iya, jadi kalau pemimpin itu kan lebih ke soft skillnya komunikasi ya. Jadi komunikasi terus leadership gitu. Jadi kalau kita mau memimpin suatu tim, entah itu kecil entah itu besar, komunikasi itu menjadi kunci utamanya. Kalau leadership kan kita tetap bisa pelajari, kita bisa banyak membaca, kita juga bisa mengolah diri kita gitu ya.
Tapi kalau kita berkomunikasi kan memang benar-benar harus kita lakukan gitu. Kalau hard skillnya yang namanya pemimpin dia harus tahu semua hal kan. Jadi poin utamanya mau belajar. Ya, meskipun tidak harus detail, tetapi kita tahu. Oh, paling enggak kita tahu. Oh, intinya seperti ini. Oh, konsepnya seperti ini. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita pimpin, apa yang akan kita kelola harus kita ketahui. Gitu. Biar ini ya ilmunya juga diterapin di saat bekerja gitu. Iya, karena kalau pemimpin nggak cuman bagaimana memutuskan, bagaimana kita menyatakan gitu ya, tapi juga kita memberi saran, kita memberi masukan, menjadi tempat mereka untuk curhat kan tetap seperti terbuka itu gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang mereka lakukan, ya, otomatis kita bukan gimana ngasih solusinya juga gitu ya, Bu ya. Jadi emang harus meluaskan sayapnya dalam bekerja juga, apa menggali ilmu dari mana aja gitu. Betul. Ya, Bu, ya. Jadi proses belajar itu nggak akan selesai cuman udah jadi pemimpin terus selesai belajarnya, malah semakin tinggi kita semakin kita belajar gitu, semakin kita harus menguasai banyak hal gitu. Apalagi di dunia yang sekarang serba maju, jadi tetap harus harus menuntut untuk terus update gitu ya, Bu ya. Iya, jadi kalau teknologi itu kan update-nya cepet banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk tahu lebih cepat, kemudian bagaimana kita belajar sama tim. Sebenarnya nggak harus kita dulu yang tahu, tim dulu yang tahu, kemudian kita menjadi pendengar yang baik, itu juga salah satu kuncinya. Jadi tetap melebarkan kuping juga ya. Tidak selalu menutup, tapi ya emang harus berkembang terus gitu ya, Bu ya. Nah, tadi kan ini Bu Herlin tuh udah bergelut di bidang pemimpin ini udah cukup lama ya, Bu, udah berbelasan tahun. Kalau dari skillnya Ibu sendiri, Ibu tuh dapatkan dari mana, Bu? Apakah karena dulu jadi customer service dan lain-lain itu akhirnya kayaknya saya punya jiwa yang ini bagus deh untuk saya terapkan di dunia kerja gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara lebih spesifik di Jogja Camp sendiri ya, saya dulu fokusnya di brand kita yang namanya diwebos.com gitu. Jadi dari situ pembelajaran itu banyak sekali. Bagaimana kita melayani user dari mulai yang baik sampai yang benar-benar biasa marah-marah gitu kan. Jadi harus kita mental. Jadi mental kita terbangun di situ. Terus dari situ kita mulai bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Jadi pembelajarannya itu bisa karena biasa juga. Karena saya juga mengikuti banyak pelatihan juga. Kemudian kebetulan founder kita juga banyak membantu untuk brainstorming gitu. Jadi lebih menguatkan saya untuk berkembang gitu ya. Jadi terpacu ya, Bu. Iya, apalagi di tim itu sendiri kan kita jumlahnya juga banyak ya. Jadi karakteristik teman-teman itu juga banyak sekali. Dan berbeda-beda juga. Betul. Jadi proses belajarnya itu nggak tiba-tiba kamu jadi CEO nih udah selesai gitu, enggak, tapi pembelajarannya dari awal dulu, kemudian saat sudah dinyatakan dapat amanah pun tetap terus belajar, terus memperbaiki diri gitu. Pokoknya perbanyak pengalaman gitu ya, Bu, untuk mengetahui dari sisi manapun gitu. Betul. Next, Bu nih, pernah mendapat stigma negatif nggak sih, Bu, selama menjadi pemimpin ini? Misalnya diremehkan karena perempuan dianggap tidak bisa menjadi pemimpin gitu, Bu. Pernah nggak sih, Bu? Jadi kalau langsung bilang kamu perempuan nggak bisa jadi pemimpin gitu mungkin jarang ya. Tapi kalau lebih ke orang yang bertahap, jadi dia bisa berkembang lebih duluan dari orang lain. Kadang-kadang di satu tim itu mentalnya diuji banget ya. Biasanya kita setara, kita biasanya sama-sama, kemudian kita dikasih kepercayaan nih. Biasanya malah di tim itu sendiri yang membuat kita belajar untuk saya harus pede nih, saya harus bisa, saya harus meyakinkan ke mereka bahwa apa yang menjadi amanah saya itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, dibilang stigma negatif enggak, tetapi itu salah satu seleksi alam yang terjadi. Jadi membentuk karakter kita untuk bagaimana ke depannya. Coba kalau biasanya kita nih setim tuh biasanya modelnya apa-apa barengan ini. Kemudian kita udah jadi pemimpin kan otomatis kita yang membangun mereka juga. Kita juga membuat mereka untuk
diatur. Nah, yang seperti itu menjadi tantangannya sebenarnya. Gitu. Berarti gini ya Bu ya, istilahnya nggak cuma ngomong doang tapi dilakukan juga, biar ya membuktikan kalau bahwa stigma pemimpin wanita sebagai pemimpin itu tidak seperti itu juga gitu ya Bu, malah justru hebat gitu ya Bu ya. Ya kalau melihat kondisi yang sekarang sih sebenarnya nggak ada perbedaan terlalu jauh antara pemimpin laki atau perempuan. Memang ada yang bilang kalau perempuan lebih dengan hati, itu pasti sih gitu ya, Bu, perasaan. Tetapi kembali lagi seorang pemimpin itu dia tidak bekerja sendiri, dia bekerja dengan tim juga. Saat dia harus memutuskan suatu hal, informasi itu dapat dari timnya, dia akan lebih bisa untuk saya harus berpikir nggak cuma masalah egonya, nggak masalah hatinya, nggak masalah dibawa perasaan juga gitu kan, tapi juga tim akan memberi insight-insight yang bagus untuk kita membuat satu keputusan. Oke, berarti kalau pas lagi kerja tim nih ada satu masalah pribadi gitu tetap harus terbuka ya Bu ya antara satu sama lain, biar kalau kerja tuh kenapa sih nih orang kok tiba-tiba gini, jadi kan sesama timnya malah jadi gimana gitu ya Bu ya. Biasanya pemimpin akan lebih bisa melihat itu. Dia harus bisa sih sebenarnya dengan begitu. Gitu ya, Bu, ya. Ya, jadi dengan begitu dia akan punya solusi. Sebaiknya bagaimana? Kayak kita di misalnya di customer care ya. Kondisi melayani customer itu dengan situasi diri kita yang mungkin tidak ya kan, tidak oke itu bisa gitu ya. Putus cinta mungkin, lagi benar-benar butuh dukungan mungkin gitu ya. Itu tuh jatuhnya ke klien juga mungkin akan sedikit pengaruh gitu. Nah biasanya kalau siapapun pemimpinnya pasti dia akan tahu, diajak ngobrol, kemudian dicarikan solusi, atau paling mentoknya ya dia harus di ini dulu, diminggirin dulu lah, jangan langsung layani klien. Dia harus diajak ke sini, posisinya diubah dulu sebentar gitu sampai dia sudah tenang. Nah, itu salah satu bagaimana kita juga harus memahami tim dari sisi seperti itu. Jadi istilahnya pemimpin tuh harus peka gitu ya Bu. Betul, pekanya harus tuh. harus lebih tinggi lagi pekanya gitu ya Bu ya. Next nih Bu, ada nggak sih atau apa kesulitan terbesar dalam menjadi seorang pemimpin gitu Bu? Kesulitannya mungkin kalau semua pekerjaan itu resikonya pasti ada ya. Jadi kita pasti mengalami hal sulitnya. Cuman yang paling sulit itu kalau seandainya kita memposisikan di saat kita memutuskan gitu ya. Jadi pasti salah satu gitu pihak ya. Mungkin akan ada yang dikecewakan. Itu yang paling sulit karena mungkin juga perempuan ya. Jadi, itu tadi dari hati juga ya. Jadi dari situ kita mesti benar-benar cari cara yang terbaik bagaimana keduanya tetap bisa dirangkul meskipun tetap salah satunya harus kecewa. Jadi harus ada yang korbankan juga ya Bu ya. Kalau dibilang dikorbankan nanti kayaknya kasihan sekali ya. Tapi kalau kita bicara harus disesuaikan dengan kondisi, dia punya sesuatu yang memang harus diperbaiki ya harus dilakukan. Itu keputusan gitu ya Bu ya. Terus habis itu nih Bu, sering merasa ragu nggak sih Bu dalam mengambil keputusan tadi kan? Terus gimana sih ngatasin keraguan yang tadi itu Bu? Jadi kalau ragu itu tadi udah diceritain memang iya ya. Tapi satu hal, banyaklah kita mencari informasi. Kita berdiri di berbagai sisi sehingga kita bisa tahu dan pede. Sebenarnya setiap kita melakukan satu keputusan itu yang kuncinya itu sebenarnya menjadi diri sendiri. Ya saya tidak bisa menjadi misalnya kalau di tim ya aku temenmu, aku saudaramu mungkin yang di sini, tapi lebih ke kalau aku mau memutuskan suatu hal ya aku harus menjadi diri sendiri dari sisi dimana aku sudah banyak berkomunikasi tadi. Gitu. Menganalisanya juga tetap harus diperdalam gitu ya Bu, biar tidak salah memberi keputusan gitu. Iya. Jadi kita meminimalisir sebenarnya.
Oke, lanjut ya Bu. Terus gimana? Seberapa penting sih Bu peran keluarga dalam kepemimpinan Bu Herlin sendiri ini Bu? Kalau keluarga jelas penting, punya peranan penting ya, pasti. Kebetulan saya ada 2 anak cowok semua gitu. Cowok semua lagi Bu ya. Jadi ya mereka selalu aku ceritain sih, ibu tuh kerjanya apa, gimana gitu. Jadi ya sangat mendukung sih. Mendukung ya Bu. Nah, tadi kan Ibu seorang pemimpin juga, nah seorang ibu rumah tangga juga. Nah, kalau untuk mendidik anaknya untuk apa gimana ya, kayak mencontohkan bahwa kamu laki-laki nanti akan ada jiwa kepemimpinannya juga gitu kan Bu. Nah, gimana sih Bu dari Ibu sendiri? Sebenarnya kalau ya Kak, ini kan sebenarnya pengalaman yang memang harus terjadi sama seorang ibu ya. Tapi kan peranannya nggak cuma ibu aja, jadi kedua orang tua ya, ayahnya ya ibunya gitu. Jadi posisinya kalau anak laki-laki ya sebenarnya ya dia lebih bisa didik sama ayah, cuman lebih dekat sama ibu gitu. Jadi saya lebih banyak komunikasi, jadi terbuka sih sama anak. Jadi gitu. Sering curhat-curhatan gitu kali ya Bu ya? Iya ya, mereka harus bisa curhat sama ibunya. Kalau nggak tahu apa-apa dong. Nah gitu. itu juga mungkin salah satu pemicu sebagai apa ya, sosok pemimpin itu harus care, harus peka, harus mengerti keadaan sekitar gitu ya Bu. Yang paling enggak mendengar. Jadi mendengar itu juga hal yang utama. Jadi gitu. bekerja diterapkan, di keluarga juga diterapkan gitu ya Bu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bilang sebagai pemimpin dan sebagai ibu ya kita pada saat kita waktunya menjadi ibu ya kita all out jadi ibu gitu. Saat kita pas di posisi menjadi pemimpin ya kita all out jadi seorang pemimpin gitu. Jadi keduanya sebenarnya mendukung sih. Oke Bu. Nah ini ada lagi nih Bu, bagaimana sih cara Bu Herlin menentukan prioritas atau membagi waktu antara bekerja dan berumah tangga nih Bu? Atau sekarang lagi WFH atau gimana Bu? Kita ada WFH juga ada. Kalau saya karena ada 30% yang sudah masuk di kantor, ya saya lebih banyak kantor. Tapi lebih senang untuk komunikasi langsung sih. Ini agak susah juga nih komunikasi online. Bertahun-tahun kan kita kalau ada apa-apa ngobrol nih. Jadi kalau online tuh kayaknya, waduh nggak lihat orangnya itu rasanya gimana? Kurang greget gitu ya. Iya, tapi kalau ada respon-responnya. Tapi tetap sih WFH juga kita harus mematuhi aturan yang ada sih. Oke, berarti ya sudah terbagi memang waktu-waktu antara kerja dan rumah itu sebenarnya kalau ya itu tadi saat kita di rumah ya prioritasnya keluarga, saat di kantor ya prioritasnya kerja. Tetapi sebenarnya dua-duanya ini saling mendukung karena saya masing-masing punya tim. Kalau di rumah kan tim saya ya suami saya gitu kan. Jadi saat saya tidak bisa ya suami pasti bisa membackup gitu ya Bu. Tapi kalau di kantor ada suatu urgent yang berkaitan dengan keluarga ya tim bisa membackup saya juga. Mereka juga bagian dari pemimpin kan, pemimpin masing-masing timnya juga. Jadi kolaborasi aja sih. Jadi enaknya adalah di dunia yang bisnisnya teknologi ini kita bisa lebih memaksimalkan teknologi yang ada gitu ya. Di saat kita benar-benar WFH sebenarnya kan kita nggak akan curiga nih kamu di rumah ngapain nih, ngurusin anak atau ngapain gitu kan. Sebenarnya udah ada pakemnya juga sih, jadi nggak perlu kita curiga. Tahu dia udah punya tanggung jawab untuk bekerja, reportnya kelihatan dia saling bekerja sama gitu ya Bu ya, maupun di rumah maupun di tempat kerja. Asal kita bertanggung jawab dan memaksimalkan kita sebagai perannya sebagai apa itu lebih bisa gitu. Ya itu malah menjadi kerjaan yang cukup ini ya Bu ya, saling mendukung, saling mendukung sih. Oke Bu, next nih Bu, apa sih moto hidup atau prinsip hidup yang Bu Herlin pegang ini sampai sejauh ini menjadi seorang pemimpin gitu Bu?
melibatkan kalau saya ya melibatkan Tuhan dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua langkah saya sih. Seorang pemimpin tuh ada loh masanya waktu dia benar-benar di bawah down gitu ya. Iya, apalagi di saat awal-awal pandemi itu semua pemimpin itu pasti punya kondisi di mana dia benar-benar drop-dropnya apa, kekhawatiran bagaimana kita kelanjutannya, bagaimana dengan kondisi kita bisnisnya. Nah, posisi-posisi ini kalau kita cuman sekedar mengeluh kemudian kita tidak membuat satu perubahan ya, kita akan semakin drop. Tapi kalau kita melibatkan semuanya dengan kita ya banyak berdoa, banyak membuat satu keyakinan bahwa saat kita sudah bisa, kita harus bisa survive gitu ya, Bu, ya. Kita harus menjalankan ini semua ya, insya Allah. Apalagi udah ada tim, pasti support satu sama lain gak sih Bu, biar tetap up nih, maksudnya tetap bekerja dengan baik gitu ya Bu ya. Tapi kan kuncinya masih di pemimpin dulu ya. Kalau pemimpinnya udah drop duluan, itu tim pasti ngikutin sebenarnya. Jadi iya kan, jadi dia juga bakal putus asa juga kalau ngeliat duh ini yang di atas begini nih gitu. Gimana bawahannya? Aku nasibku gimana gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa posisi itu akan kita jadikan amanah yang kita tujuannya akan menuju ke baik. Jadi kayak di mindset itu udah bisa positif gitu. positif gitu ya Bu ya. Pokoknya jangan sampai mental kita juga down juga gitu ya Bu ya. Next lagi nih Bu, ini yang terakhir sih Bu sebenarnya di segmen ini gitu Bu. Nah, kasih tips dong Bu untuk para perempuan di luar sana nih, gimana sih cara agar jiwa leadership kita itu istilahnya terpacu juga nih Bu. Terus gimana sih ngatasin stigma-stigma negatif di masyarakat gitu Bu? Oke. Jadi kalau tipsnya sih sebenarnya yakin kalau kita bisa. Percaya diri gitu ya Bu ya. Dan yakin bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, jadi biasanya orang akan merasa bahwa orang lain juga duluan bisa gitu ya. Tapi kalau kita nggak mengatakan diri kita, kita juga bisa kok gitu ya, nggak akan jadi juga gitu. Terus kalau ngatasin stigma negatif, kalau di posisi sekarang hampir kebanyakan wanita sudah mulai menguasai, udah mau berunjuk lagi nih Bu ya. Cuman posisinya malah saya lebih cenderung sebagai seorang pemimpin wanita, kita tetap harus bisa menghargai bagaimana konsep lelaki di sebuah kepemimpinan gitu. Jadi jadikan mereka sebagai kolaborasi yang baik gitu. Bagaimanapun juga jiwanya pemimpin itu tetap ada di lebih besar di laki-laki juga. Cuman kita biasanya karena biasa menunjukkan kualitas kita gitu, jadi semakin pede gitu. Jadi tipsnya buat teman-teman yang memang sebenarnya kita sudah jadi pemimpin paling enggak untuk diri kita sendiri. Jadi tunjukkan bahwa kita bisa, kita selalu memberi energi positif gitu. Mau belajar terus ya Bu ya. Malah perbanyak pengalaman juga gitu ya Bu ya. Dan memang tidak bisa menghilangkan kodrat kita sebagai wanita ya. Saat kita menjadi ibu ya pastikan menjadi ibu gitu. Kalau kita memastikan diri kita seorang wanita yang memang pada posisi lemah ya, kita harus bisa menguatkan diri, paling enggak jujur untuk menyatakan ya 3 hal lah. Meminta tolong, kemudian minta maaf, berterima kasih, itu jadi kuncinya untuk kita jauh lebih baik. Oke Ibu, terima kasih banget nih Bu, ilmu-ilmunya kayaknya Bella juga jadi kayak bisa nih gitu ya. Mau memimpin apapun kayak bisa, walaupun memimpin apa gitu harus jadi wanita yang kuat juga gitu ya Bu. Iya kan sekarang juga banyak wanita entrepreneur juga udah kan. Banyak ya Bu, udah harus terbagi porsi-porsi antara menjadi ibu rumah tangga dan menjadi pemimpin itu udah ada porsinya masing-masing gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Herlin, semoga ilmunya dan tips-tipsnya tadi bisa membangun sahabat-sahabat ID Web House ini jadi pengen kepikiran juga deh jadi pemimpin di dunia bisnis gitu ya Bu ya. Insyaallah lah. Amin. Terima kasih banyak, semoga aktivitasnya terus berlanjut dan puasanya tetap
semangat Bu. Terima kasih. Lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat ID Web Host yang udah nontonin video kita. Oh ya, tadi Bella lupa nih ngingetin di depan kalau semua yang ada di sini itu udah mematuhi protokol kesehatan sebelum syuting nih. Tadi ada cuci tangan, menggunakan masker, terus habis itu ngecek suhu tubuh dan menjaga jarak. Nah, buat kalian yang di rumah juga harus terapin protokol kesehatan dimanapun dan di kapanpun yang Anda berada lah pokoknya gitu ya. Nah, buat kalian kalau ketinggalan video-video kita sebelumnya bisa aja scroll atau lihat aja di YouTube kita nih ID Web Host, dan kita juga menayangkan di IGTV kita di idwebhost.com, ada juga di Spotify ID Web Host, dan ada juga nih di media partner kita Teknologi. Buat kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Semoga kalian sehat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.